Polemik tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo memasuki babak baru. Setelah status perkara resmi naik ke tahap penyidikan, nama-nama yang kerap bersuara lantang terkait soal keaslian ijazah Jokowi mulai disorot. Dua di antaranya adalah pakar telematika Roy Suryo dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Unsur pencemaran nama baik memungkinkan menjerat pihak-pihak yang secara aktif menyebarkan narasi negatif terhadap Jokowi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasus tudingan ijazah Jokowi ke tahap penyidikan karena ditemukan unsur pidana. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Idradi menyebutkan ada dua objek perkara yang ditingkatkan ke tahap penyidikan, yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi, serta objek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong dari 5 laporan polisi. Polisi telah mengantongi sejumlah barang bukti yang diserahkan Jokowi dan tim kuasa hukum saat membuat laporan. Di antaranya flash disk berisi 24 tautan video YouTube dan konten media sosial hingga fotokopi ijazah. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak, di antaranya Roy Suryo, Tifauzia alias Dr. Tifa, Rismon Sianipar, kader PSI Dian Sandi, hingga Kompol Syarif Fitriansyah, ajudan Jokowi. Dengan ditemukannya unsur pidana dalam laporan tersebut, Jokowi berharap nama baiknya yang dituding menggunakan ijazah palsu dipulihkan. Lantas, akankah polisi segera menetapkan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI tersebut? Iya, jadi ketika laporan di Polda Metro Jaya ini statusnya sudah naik menjadi penyidikan, yang menjadi teka-teki sekarang adalah siapa kira-kira yang dijadikan tersangka dalam kasus ini. Karena ketika statusnya sudah naik, sudah harus ada tersangkanya begitu. Apakah Bapak-Bapak yang di studio ini udah mengantongi belum ya nama-nama yang kira-kira jadi tersangka? Nah, itu dia, kita akan diskusikan di sini bersama Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Pak Arianto, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi. Lalu hadir juga bersama kami ada Rifai Kusumanegara, kuasa hukum dari Joko Widodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dan nanti akan bergabung bersama kami ada Petrus Celestinus, anggota tim pengacara Roy Suryo. Baik, saya ke Pak Rifai dulu. Pak Rifai, setelah statusnya sudah naik menjadi penyidikan, respon Pak Jokowi gimana? Ya, seperti kita lihat juga di media ya, bahwa beliau mengapresiasi bahwasanya laporan ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Kenapa? Karena secara yuridis, naiknya ke penyidikan ada dua hal penting. Pertama, apa yang disampaikan Pak Jokowi benar adanya. Kedua, bahwa benar Pak Jokowi adalah korban dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pihak. Itu sudah clear dengan naik ke penyidikan ya. Nah, tinggal di penyidikan apa yang harus dilanjutkan sesuai dengan tugas penyidik, yaitu pertama menentukan siapa saja tersangkanya, ya, baik pelaku utama, pelaku turut serta, karena IT ini kan cukup luas. Tidak hanya yang menyatakan, tapi yang mengedarkan, yang mengedit, dan segala macamnya. Karena kalau tidak ada kerjasama itu tidak mungkin tersiar. Lalu kedua, mengumpulkan alat bukti, ya, selengkap mungkin, sesempurna mungkin, termasuk untuk membuktikan masing-masing peran. Nah, jadi ini yang akan bergulir di tingkat penyidikan. Oke. Demikian. Ini kemarin yang menarik juga Pak Ahmad berbincang sama kita di studio, dia menyatakan bahwa ada nama-nama baru begitu ya, yang akhirnya masuk dalam pusaran kasus ini. Kembali lagi, kalau Pak Jokowi sendiri sebenarnya ini kan ada beberapa LP. Kalau Pak Jokowi sendiri sih dalam laporannya tidak menyebut terlapor, ya, kita tidak mendahului, kita bikinin dalam statement dalam penyelidikan. Artinya kita serahkan kepada proses yang akan dilakukan oleh penyelidik. Bukan apa, karena pertama kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah ya. Sekalipun yang seberang sih sepertinya tidak menghormati asas itu kan gitu. Tapi kita cobalah memberikan pendidikan hukum pada masyarakat bahwa jangan tergesa-gesa. Kedua, juga memberikan keluasan kepada penyidik agar memeriksa ini secara jernih, secara netral, tidak di-fait accompli oleh pelapor, ya. Biar betul-betul bekerjanya natural. Makanya kalau boleh saya bilang ini 3 bulan cukup lama loh, ya, cukup lama. Tapi di satu sisi kami mengapresiasi, artinya teman-teman penyelidik sendiri bekerja hati-hati ya. Apalagi menarik perhatian ya. Karena kami juga nggak mau di tengah jalan justru perkara ini terseok-seok. Ya. Terakhir juga kami dengar bahwa sudah mengajukan 7 ahli, Jenderal. Ya, ini saya pikir tidak main-main keseriusan mereka untuk mengajukan 7 ahli ya. Berarti apa? Hati-hati. Mereka tidak mau bergerak, penyidik tidak mau menyimpulkan sendiri, tapi juga mendengar pihak-pihak independen
yang memang ahli di bidangnya. Oke. Agar apa namanya betul-betul keputusan yang diambil ini bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Oke. Pak Rianto, setelah dari penyelidikan naik status menjadi penyidikan dan nantinya akan ada terlapor yang dipanggil begitu ya sebelum akhirnya penetapan tersangka. Biasanya prosesnya berapa lama dan secara spesifiknya seperti apa, Pak? Ini nggak bisa diukur lama apa enggaknya ya, karena ini tergantung nanti begini, tergantung daripada penyidik itu nanti. Kalau dia getol dan cepat dan dengan pakai cara yang praktis, misalkan ya, ini kan selama ini kan sudah 2 bulan penyelidikan. Di dalam penyelidikan itu sudah melakukan tindakan-tindakan yang semestinya sudah masuk dalam penyidikan itu. Cuman kemarin itu yang dilakukan tanpa upaya paksa, jadi itu masih penyelidikan. Contohnya memeriksa saksi aja 49 kan. Kemudian memeriksa saksi ahli ada 7. Kemudian barang-barang bukti bahkan sudah sampai pergi mengecek ke Gama, ke TKP itu KKN dan sebagainya. Itu mestinya itu ya dilakukan dalam tahap penyidikan mestinya. Tapi karena fungsi kehati-hatian daripada Polda Metro karena ini kasus atensi, maka dia pakai penyelidikan dulu. Nah, kemarin barulah dinaikkan menjadi penyidikan. Kan? Nah, kalau penyidikan itu berarti yang kemarin dilakukan itu kan nggak pakai pro justisia, jadi nggak bisa menjadi alat bukti yang kuat untuk di pengadilan. Maka harus diulangi. Pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya itu harus diulangi. Nah, tapi kalau Polda Metro bekerja dengan praktis, yang kemarin hasil penyidikan itu kan tinggal di copy paste aja, kemudian kasih kop, kemudian suruh tanda tangan lagi. Nah, itu kan bisa cepat ya. Jadi nanti 49 itu pasti akan diperiksa lagi itu, yang kemarin itu. Kemudian apa tuh barang bukti semua itu akan dimintakan disita dan kemudian dimintakan pengesahan oleh pengadilan. Barulah nanti itu kemudian disampaikan kepada penuntut. Tapi ketika disampaikan pada penuntut itu sudah tentukan porsinya. Kan buktinya banyak itu ya. Yang dilaporkan kemarin kan banyak juga itu kan. Jadi rupanya kemarin ya yang saya lihat agak lega ini karena apa? Ternyata berkas itu jadi satu. Jadi semua pelapornya Pak Jokowi, jadi dari beberapa LP itu jadikan satu berkas, jadi satu SPDP. Nah, di situ di dalam SPDP itu kan disebutkan ini bla pasal gini terlapornya kan dilakukan oleh pelaku ini A, B, C, D sampai ada 12 gitu. Nah, itu artinya nanti itu kalau dari penyidikan itu nanti akan dipilah-pilah, oh yang memenuhi syarat jadi tersangka ini itu. Tapi Pak Rianto sudah dengar-dengar belum sih? Kira-kira siapa yang jadi tersangka? Kabarnya ada 2 nama. Dari kalau saya nggak dengar, saya memastikan dari dulu pertama kali masuk itu ya pasti Roy Resmond itu sudah pasti jadi tersangka itu kalau jadi saya. Jadi dua orang yang akan tersangka. Saya bukan gertak tapi dari saya ngomong apa adanya, bukan pura-pura gitu ya. Karena dari publik pun akan tahu lah siapa yang harus jadi tersangka. Sekarang ini ya, nggak usah ditanya publik, tahu lah, nggak usah penyidik yang ahli ataupun siapa gitu. Nah, tapi jadi, tadi Bang Rifai tadi ngomong bahwa ini kemungkinan bisa berkembang karena kasusnya kan melibatkan IT begitu ya, penyebar juga bisa dan segala macam begitu. Bagaimana? Kira-kira akan lebih dari 2 orangnya itu tersangka? Yang jadi tersangka? Ya lebih lah. Kan itu yang kalau yang 2 itu kan pencemaran mungkin ya yang nggak sangat getol itu. Tapi kan yang namanya provokasi, ujaran kebencian itu kan dilakukan oleh banyak sehingga dilaporkan oleh relawannya Pak Jokowi itu ya yang tersebar sana itu. Termasuk yang melakukan podcast itu juga kemungkinan. Nah, ya termasuk karena itu menurut yang lapor itu kan dia dianggap menyebarkan kan. Cuman kalau saya pribadi ya nanti yang melakukan podcast dan sebagainya itu bisa dilihat nanti mensreanya. Kalau dia membuat podcast itu sengaja memang ikut menyebarkan berita bohong. Yang namanya berita bohong ini gini loh. Pak Jokowi dianggap itu palsu. Kan langsung dia ngomong palsu terus. Itu kan berita bohong, belum dibuktikan. Itu masalahnya lah. Kalau podcast itu kalau cuma hanya sekedar dia untuk nyari rating atau apa, nggak apa-apa. Tapi kalau mensreanya kelihatan bahwa dia itu ikut membantu, bisa kena. Ya nggak tahu nanti hakim menjatuhkan dia terlibat apa tidak, pasti bisa jadi tersangka itu. Gitu. Nampaknya kita juga tidak imbang kalau tidak menghadirkan dari sisi Roy Suryo CS. Nanti kita akan hadirkan Bang Petrus, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.